Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini untuk bisa mengadakan kegiatan majelis ta'lim talabul ilmi, dan ini adalah sebuah kenikmatan yang besar Allah murahkan kepada kita semuanya, karena tidak semua orang mendapatkan kenikmatan untuk bisa hadir di majelis ta'lim, karena mereka tidak tahu tentang keutamaannya. Padahal ini adalah salah satu majelis ta'lim, itu adalah salah satu di antara taman-taman surga yang sering kita mendengarkan hadisnya. Idza marratum biriyadil jannah farauha. Apabila kalian melintasi taman-taman surga, hendaknya kalian mengerumulinya. Ditanyakan kepada Rasul, taman-taman surga itu apa yang kau maksudkan? Kalau beliau mengatakan majalisul dzikri, majelis-majelis di mana kita diingatkan, majelis-majelis di mana kita diingatkan tentang perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Itu adalah majelis ilmu, majelis ilmu. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menyebutkan hadis ini, kemudian beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya Allah memasukkan kita ke dalam surga melalui majelis-majelis ta'lim kita yang kita adakan, melalui majelis-majelis kita mengantarkan kita ke dalam taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Melalui majelis ini kita masuk surga yang ada dalam jannah. Satu tema yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini adalah tentang kaitannya dengan keluarga. Bagaimana supaya keluarga-keluarga kita ini bahagia, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Adanya sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan hati, rasa cinta dan kasih sayang. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah menciptakan pasangan-pasangan kalian dari bangsa kalian, bangsa manusia. Ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau seandainya pasangan kita dari bangsa jin yang tidak nampak, yang konon wajahnya sangat mengerikan, akan terjadi kerepotan besar. Atau pasangan kita dari bangsa hewan, lebih lagi susah diperintah, nggak paham bahasa kita. Alhamdulillah, pasangan kita dari bangsa manusia. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla, itu adalah kenikmatan yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Dalam rangka apakah Allah mensyariatkan yang namanya pernikahan? Wa ja'ala bainakum mawaddatan litaskunu ilaiha. Yang pertama adalah agar kalian merasa tenang dengannya. Ketenangan yang tidak akan bisa diraih ketika seorang tidak berumah tangga. Bukan hanya sekedar tenang, sepi, tidak ada hiruk pikuk, itu bukan tenang itu. Tenang yang didapati ketika seorang memiliki pasangan, baik laki-laki maupun wanita. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, rasa cinta, wa rahmah, dan rasa sayang. Di antara ulama menyebutkan mawaddah itu rasa cinta ketika pasangan itu masih muda, adanya mawaddah. Ketika nanti sudah tua, lanjut usia, sudah sama-sama tua, kakek-kakek, nenek-nenek, adanya rahmah, teman untuk hidup lanjut usia. Kakek butuh dengan nenek, nenek butuh dengan kakek. Terjadi mawaddah, rasa cinta, disusulkan dengan rahmah, kasih sayang. Hadirin kaum muslimin, ini tujuan adanya disyariatkan pernikahan. Bagaimanakah kita bisa meraih itu semuanya? Bisa mendapatkan tiga-tiganya itu? Tentunya ada sebab. Ada sebab-sebab. Kita awali sebab-sebab itu dari semenjak sebelum pernikahan. Kemudian setelah pernikahan, apa yang harus diperhatikan agar kita bisa meraih tiga-tiganya? Rasa tenang. Lawan dari ketenangan itu apa, Pak? Keributan. Menjadi suami istri tidak tenang hatinya, tetapi keributan yang ada. Cekcok, adu mulut, perkelahian, pembangkangan. Kalau rumah tangga adanya semisal ini, keributan, cekcok mulut, adu mulut, maka tidak akan diraih ketenangan. Keluarga yang baiti nari, rumahku nerakaku. Padahal yang harus kita upayakan adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau pulang ke rumah senang, akan berjumpa dengan istri dan keluarga, ada rasa rindu. Ini tidak. Dia mau pulang ke rumah, adanya apa? Ketakutan. Di rumah
ada hantu, atau ketakutan di rumah ada harimau betina yang begitu nongol langsung disemprot, dicakar, dicabik, ketakutan. Bagaimana mungkin hidup itu akan merasakan ketenangan? Atau sebaliknya, punya suami temperamen yang tinggi, apa-apa marah, kurang sedikit marah, main pukul, main tendang, KDRT. Gimana mungkin akan tenang? Keluarga yang semisal itu ekonomi. Maka untuk menggapai ketenangan, rasa cinta dan rahmah harus melalui tahapan-tahapan yang diperintahkan dalam syariat kita. Yang pertama, kaum muslimin, yang harus dipersiapkan adalah diri kita masing-masing. Jadilah seorang hamba yang saleh, maka Allah akan berikan kepadamu kebaikan dunia dan akhirat. Allah akan berikan kepadamu pasangan yang salihah, dan Allah akan berikan kepadamu anak-anak yang saleh dan salihah. Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari dalam kitab beliau Huququl Aulad 'ala al-Aba wal Ummahat, beliau menyebutkan beberapa sebab yang harus dipenuhi ketika seorang berharap keluarganya itu akan meraih ketenangan dan kebaikan. Yang pertama, kesolehan diri kita masing-masing, keimanan diri kita masing-masing, ketakwaan diri kita masing-masing. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan pasangan yang baik, at-tayyibin lit-tayyibat, at-tayyibat lit-tayyibin atau at-tayyibun lit-tayyibat. Laki-laki yang baik akan dipasangkan dengan wanita-wanita yang baik. Agar kita mendapatkan istri-istri yang baik, jadilah orang baik terlebih dahulu. Agar supaya Allah memberikan kita istri yang terbaik. Adapun kalau kita orang yang jelek, al-khabithun lil-khabithat, laki-laki yang jelek maka akan dipasangkan dengan wanita-wanita yang jelek. Karena itu Nabi SAW memberikan kiat untuk mencapai kebahagiaan. Pilihlah pasangan yang tepat. Dipilih wanita dari 4 sisi yang dinikahi. Tunkahul mar'atu li arba'. Seorang wanita dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, li jamaliha, karena cantiknya. Yang kedua, karena maliha, hartanya. Yang ketiga, li hasabiha, karena nasab. Dan yang keempat, li diniha, karena agamanya. Rasul membimbing kepada kita, wahai para laki-laki, hadfar bidatid din, taribat yada. Pilihlah wanita yang punya agama, yang salihah, yang mukminah, yang taqiyah, yang memiliki adab yang salihah, akhlak yang karimah, adab-adab yang syar'i. Pilihlah wanita yang semisal. Rasul kemudian mengatakan taribat yada, maka niscaya engkau akan bahagia, akan beruntung. Hadirin kaum muslimin, demikian pula wanita disyariatkan untuk mencari laki-laki yang saleh, yang beradab, yang berakhlak, yang beriman, agar engkau hidup nanti berpasangan dengannya menggapai kebahagiaan. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an, wanita
dinikahi ada kalanya karena semata karena kecantikannya saja. Kalau hanya semata kecantikannya saja, tanpa wanita itu memiliki kesalihan, tanpa dia memiliki ilmu agama, maka engkau akan menderita. Kecantikannya membawa malapetaka, karena ternyata dia membuka auratnya, dia mempertontonkan kecantikannya, dia bebas karena tidak tahu syariat, bergaul dengan sembarangan orang, berkumpul bersama sembarangan orang, engkau akan sangat menderita menyaksikan. Apalagi banyak laki-laki yang menyukai istrimu karena cantik. La haula wala quwwata illa billah. Zaman sekarang perselingkuhan begitu banyak. Teman kerja berselingkuh dengan atasannya begitu banyak. Maka tentunya jangan itu saja yang kau cari. Bolehlah mencari yang cantik, bukan perkara yang haram. Tapi jangan itu saja yang menjadi hadapanmu. Engkau tidak akan bahagia mendapatnya. Demikian pula bukan fakta hartanya saja, tapi paling pertama adalah kesolehannya. Wanita yang salihah itu adalah sebaik-baik kenikmatan di muka bumi. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah kenikmatan, mata, kenikmatan. Ada makanan, ada minuman, ada harta, ada macam-macam. Dunia kelezatan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik kelezatan, kenikmatan dari perhiasan duniawi adalah seorang wanita yang salihah, istri yang salihah. Itu membahagiakan jiwa raga kita. Ini tidak bisa terbantahkan. Jangan pakai teori yang lain. Teori yang lain tidak akan mungkin bisa benar. Wanita yang salihah itu memiliki sifat idza nadartaha sarratka. Apabila engkau melihatnya, wanita itu membahagiakan, menyejukkan pandanganmu, wahai para suami. Wa idza amartaha ata'atka. Apabila engkau memerintahkan padanya, maka dia akan taat kepadamu. Selama perintah itu bukan perintah yang haram, maka itu diperbolehkan untuk ditaati. Ketaatan makhluk kepada makhluk yang lain dalam hal yang bukan maksiat. Kalau perintah itu adalah perintah maksiat, tidak boleh kita taati. Rasul mengatakan apa? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, siapapun dia orangnya, ketika perintahnya bermaksiat kepada Sang Pencipta. Tidak taat kepada suami karena perintahnya maksiat. Itu adalah hal yang harus ditunaikan oleh sang istri. Ketaatan kepada Allah mutlak, ketaatan kepada manusia terbatas. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sunnah lain ketaatan itu adalah dalam hal yang ma'ruf, yang baik. Ketaatan kepada pemerintah pun seperti itu. Ketaatan kepada orang tua pun seperti itu. Dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang mungkar. Orang tua kalau memerintahkan kepada maksiat, tidak boleh kita mentaati. Bukan berarti kita durhaka, bukan. Bahkan dengan kita tidak mentaati perintah orang tua yang itu maksiat kepada Allah, itu adalah ketaatan kita kepada orang tua. Kalau kita sampai mentaatinya dan itu adalah kemaksiatan, padahal kita tahu, itu berarti kita menjerumuskan orang tua pada neraka.
Demikian pula ketaatan kepada orang lain, kepada ustadz, umpamanya. Ustadz ditaati, karena dia adalah ulul amri dalam perkara diniyah. Masuk pada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur-rasula wa ulul amri minkum. Orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri, orang-orang yang memegang tampuk urusan kalian. Dalam urusan duniawiyah adalah walil amr, pemerintah. Dalam urusan diniyah adalah ahlul ilmi. Ditaati ketika perintahnya baik. Namun ketika perintahnya tidak baik, dan bisa terjadi pemerintah mengajak atau memerintahkan kepada yang mungkar, atau ustadz yang mengajak kepada perkara yang mungkar, maka tidak boleh untuk kita mentaati. Karena ketaatan kepada makhluk terbatas. Bisa dipahami hadirin? Maka mari kita beragama mengikuti bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. Jangan kita mengikuti bimbingan-bimbingan yang menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah, mengajak kepada kebidahan umpamanya, mengajak kepada kemaksiatan umpamanya. Wal'iyadu billah. Maka hal itu adalah perintah yang tidak boleh kita taat. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika seorang laki-laki bersanding dengan seorang wanita yang salihah, Allah akan jaga rumah tangganya. Allah akan jaga keturunannya. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perjalanan Nabi Allah Musa dengan Khidir. Ketika melihat adanya tembok yang hampir runtuh, faqamahu, maka ditegakkan. Mengapa? Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ditegakkan? Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di bawah tembok itu terdapat harta peninggalan orang tua dari dua anak yatim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati. Adapun tembok ini adalah milik dua anak yatim yang ada di kota ini. Allah memerintahkan untuk ditegakkan agar jangan roboh, karena di bawah tembok ini ada perbendaharaan bagi dua anak yatim itu. Kenapa Allah melindungi dan menjaga harta anak yatim tersebut? Allah sebutkan wa kana abuhuma salihah. Karena dulu kedua anak yatim tersebut, kedua orang tua, saya ulangi, kedua orang tua anak yatim tersebut, keduanya adalah orang tua yang saleh. Nah, ketika suami istri saleh dan salihah menjalin pernikahan dan Allah berikan keturunan, maka keluarga tersebut terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Ibn Abbas mengatakan hufidha, kedua anak yatim tersebut yang ada di kota itu, harta bendanya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla bisalihi abawaihima, itu karena kesolehan kedua orang tuanya. Al-Imam Ibn Munkadir mengatakan innallaha
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yahfaz birajulin salihin waladahu wa walad waladihi wa ahla duratihi hawlahu wa lam yazalu fi hifdillah ma dama fihim aw kama qala. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab kesolehan seseorang Allah akan menjaga anak-anaknya. Dan Allah akan menjaga anak-anaknya, yakni cucu-cucunya. Dan bahkan Allah akan menjaga keluarga yang ada di sekitarnya dengan sebab kesolehan orang tersebut. Maka hadirin kaum muslimin jami'an, syarat pertama ini mari kita penuhi. Jadilah Anda sebagai orang yang saleh, maka Allah akan berikan kepadamu istri yang salihah dan anak-anak yang baik, yang saleh dan salihah. Ya, dengan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sana ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh setiap kita yang menginginkan rumah tangga kita bahagia, yang menginginkan rumah tangga kita bahagia. Masing-masing harus memenuhi hak-haknya masing-masing. Masing-masing harus memenuhi kriterianya masing-masing. Hak dan kewajiban. Haknya istri berarti kewajibannya suami. Haknya suami berarti kewajibannya istri. Jikalau masing-masing memahami hal ini dan memenuhinya, menunaikannya, maka niscaya yang akan mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin jami'an, Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang hak-hak tersebut. Lahunna mithlati alaihinna. Bagi para istri memiliki hak-hak. Sebagaimana para istri juga memiliki atau dibebani kewajiban-kewajiban. Walirrijali alaihinna darajah. Dan laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi daripada derajatnya seorang istri. Di sini ada sebuah pembahasan. Suami punya hak, istri juga punya hak. Haknya suami lebih tinggi daripada haknya istri. Karena Allah sebutkan walirrijali alaihinna darajah. Laki-laki di atas para wanita derajatnya, haknya lebih lagi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk pada pembahasan demi pembahasan, satu persatu mengalir dengan waktu yang ada. Kita terhenti nanti pada jam 5:15. Kelamaan atau tidak, Pak? Kalau kelamaan nanti dikorting. Berhenti jam 5. Masih kelamaan jam 5 kurang 1/4. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan pertama adalah kedudukan laki-laki dalam rumah tangga. Ini harus difahami oleh setiap laki-laki dan juga harus difahami oleh setiap para istri. Agar laki-laki bisa menempatkan dirinya sesuai yang ditempatkan dalam syariat. Dan agar para istri pun
menempatkan dirinya pada tempatnya yang ditempatkan dalam syariat. Laki-laki kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala tempatkan sebagai pemimpin rumah tangga. Jangan diselisihi hal ini. Karena kalau ini diselisihi, rumah tangga Anda akan berantakan. Pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Ar-rijal, kaum laki-laki adalah qawwamun. Qawwamun diterjemahkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ay al-umara, pemimpin-pemimpin. Laki-laki adalah sebagai pemimpin-pemimpin alal nisa terhadap para wanita. Yani suami sebagai pemimpin bagi istri. Dengan dua sebab. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan yang lebih laki-laki daripada para wanita. Secara fisik, secara akal, secara kemampuan, laki-laki lebih diberi keutamaan, memiliki kelebihan dibandingkan dengan kaum wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan juga dengan sebab mereka memberikan nafkah dari harta-harta yang mereka miliki. Allah sebutkan laki-laki sebagai pemimpin. Jangan ini ditentang atau diselisihi. Dalam rumah tangga, wanita yang memimpin, laki-laki yang dipimpin. Segalanya istri yang memutuskan, segalanya istri yang menghendaki, suaminya disuruh diam. Diam kamu, jangan banyak ngomong. Ini urusan saya para wanita, pemimpin rumah tangga. Wah, suaminya kalah, tunduk di bawah ketiak para istri. Wah, mereka masuk pada asosiasi ASTRI, asosiasi suami takut istri. Kasihan delu. Itu menyalahi syariat. Tunggulah kehancuran. Nabi menyatakan la yuflihul qaumu man wallahum ra'atun. Tidak akan bahagia satu kaum yang pemimpinnya wanita. Kaum yang paling sedikit adalah rumah tangga, terdiri dari suami, istri, dan anak. Maka para wanita hendaknya tahu tentang hal ini dan menunjukkan para suami sebagai pemimpin yang ditaati. Jangan malah suami yang selalu mentaati istri, selalu harus ikut istri, keinginan suami harus dikalahkan. Sudah mulai melawan, membentak, dan tidak taat. Suami ingin mandi dengan air hangat, sana ke dapur, bikin air hangat saja nggak bisa, dengan nyeklak bunyi aja nggak bisa. Suami pulang kerja mau bikin teh hangat, sedikit manis, dibentak, kalau gitu saja nggak bisa. Sana bikin sendiri. Istrinya HP-an, chattingan. Suami melihat rumahnya kotor, belum disapu, banyak kain yang kotor belum dicuci. Ingin melihat rumah ini bersih. Istrinya bentak, kamu tahu apa tentang rumah? Pergi pagi pulang sore, saya capek. Nanti lagi. Nah, mulai suaminya, iya Mi, diam sudah, kalah kamu. Ya. Kamu harimau
tak bertaring di hadapan istrimu macan atau singa betina yang taring tok malah. Tidak akan bahagia sincere. Ini diawali secara awal. Kalau ini sudah salah, tidak ada kedamaian. Tidak ada ketenangan. Sampai ketika suami menghendaki berhubungan badan, mengajaknya ke tempat tidurnya, istri itu mempertontonkan kekuasaannya. Nggak tahu apa, capek seharian. Akhirnya suami menahan syahwatnya, tidur dalam keadaan kepalanya pusing karena tidak terlampiaskan. Oh, punyanya cuma satu, nggak ada yang lain. Kasihan dia. Bagaimana akan tenang jiwanya ketika syahwatnya tidak bisa tersalurkan dengan baik. Dan itu ada bab tersendiri. Allah ada waktu. Hadirin kaum muslimin rahimani warjanian, kami ingatkan para wanita, ummahat kita, masya Allah, ibu-ibu kita wanita yang salihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesalihan kepada istri-istri kita semuanya. Amin. Tapi ingat, Nabi SAW memberitahukan istausu bin nisa'i khaira, wahai para suami, hendaknya kalian membimbing istri-istri kalian dengan kebaikan. Wasiati mereka dengan kebaikan. Bimbing, nasihati, arahkan, ajarkan ilmu, tausiah, nasihat. Kenapa? Innahunna khuliqna min dhil'in. Karena mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Ini harus kita sadari. Hadis ini bukan menghina perempuan, bukan menghina laki-laki. Hadis ini menerangkan tabiat. Wahai para suami, wahai para laki-laki, kalian memiliki istri yang tabiatnya bengkok, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Karena itu para suami hendaknya sering menasihati, membimbing, memberikan wasiat, diantaranya ajak untuk ikut ta'lim, ajak ikut ta'lim, berikan ilmu. Kenapa demikian? Karena Nabi mengatakan mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Itu menunjukkan kekurangan tabiat, memang sunatullah. Kebengkokan ini harus diluruskan pelan-pelan dengan ilmu. Ini bukan menghina para wanita, tapi wanita disadarkan dengan hadis ini karena berpotensi menjadikan suami di bawah kepemimpinannya. Ada potensi para wanita ingin bagaimana dia sebagai seorang istri tetapi punya kuasa di rumah. Dia sangat senang kalau suami itu taat sama istrinya. Bahkan kalau sudah tahu istrinya kalah, dibentak diam, suami baru ngomong satu kata, dua kata, istri sudah 10 kata. Biasanya begitu. Minta maaf, wanita itu punya tabiat yang singsang itu. Kalau melihat suami itu sudah kalah, dia akan terus tekan. Kalau bisa diinjak kepalanya. Itu wanita yang seperti itu. Kalau tidak ada kesolehan pada dirinya, tidak ada iman pada diri wanita, tidak ada ilmu agama pada diri wanita, akan menjadikan suami-suami mereka seperti itu. Diperas. Banyak di antara mereka, wah ini pemasukannya kurang, cari lagi. Wah ini mau beli mobil, cicilannya sekian-sekian, padahal sudah diperas. Pagi, siang, sore, malam sudah bekerja, cari lagi. Dagang kelilingan, pulang sore,
store uang ke istri umpamanya. Ya karena Menteri Keuangan, pemegang keuangan, suami mau beli apa, nanti dulu buat bayar SPP juga nggak ada. Ini cuma beli bakso, bakso-baksoan, nggak usah, cari lagi sana. Oh, baru nyampe rumah makan, disuruh pergi lagi. Malam juga bisa dagang kok sana. Dagang lagi, akhirnya pagi, siang, sore, malam. Kerja terus, banting tulang, peras keringat. Betapa sakitnya. Tulang dibanting-banting. Keringat diperas-peras untuk memenuhi selera dan keinginan istri. Ini buat setoran, ini belum ada. Ini buat ini belum ada. Wah, suami akhirnya sampai pada titik. Yang haram juga boleh. Korupsi umpamanya. Pejabat. Masih kurang. Ada kesempatan korupsi. Umpamanya. Tidak mesti yang halal. Yang haram boleh. Karena istri sudah menekan. Nah, hari yang tadi kita bacakan kaum muslimin sebagai pijakan kita. Laki-laki adalah pemimpin. Para wanita harus sering diingatkan, dinasihati, diluruskan dengan baik. Bukan untuk dicela, tapi untuk kita, para suami, tahu tentang hal ini. Juga para istri, ketika dinasihati oleh suami untuk baik, selama itu sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah, maka kau tunduk kepada nasihat itu. Jangan kau menentangnya, karena itu adalah perintah agama. Hadirin kaum muslimin, wahai para suami, engkau adalah pemimpin yang akan dituntut, diminta pertanggungjawaban tentang yang kita pimpin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Al-imamu ra'in, seorang pemimpin, imam negara atau tingkatan provinsi, kabupaten, kelurahan, camat, itu pemimpin sampai RT. Dan paling kecil pemimpin rumah tangga. Nabi mengatakan warrajulu ra'in fi baitihi atau fi ahlihi, seorang laki-laki yakni suami dalam hal ini adalah pemimpin pada rumah tangganya. Mas'ulun ar-raitihi, dan dia akan dituntut kelak di akhirat akan kepemimpinannya. Akan dituntut. Sehingga mari kita fungsikan fungsi kita dalam rumah tangga kita, pemimpin. Jangan mau kalah, apalagi terseret pada maksiat dan dosa. Karena nanti yang akan ditanya tentang diri kita adalah kita, tentang istri kita adalah kita, tentang anak-anak kita juga kita. Jangan biarkan kemaksiatan itu ada pada istri dan anak-anak kita. Karena engkau pertama kali akan dituntut oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita teledor. Nabi mengatakan, "Ma min 'abdin yastar'illahu ra'iyyah wa huwa ghashun yawma yamutu wa huwa ghashun 'ala ra'iyyatihi lam yarih rayatal jannah atau lam yadkhulil jannah." Siapa saja seorang yang Allah berikan padanya kepemimpinan, seorang laki-laki ketika dia masih lajang memimpin diri sendiri, ketika dia memiliki istri, maka dia sudah harus bertanggung jawab tentang istrinya, terutama dalam perkara akhirat, ya dunia dan akhiratnya. Tetapi titik beratnya adalah pada bidang akhiratnya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan
keluarga kalian dari api neraka. Kemarin ketika masih lajang memikirkan ibadah sendiri, sekarang sudah punya istri, memikirkan ibadah sang istri. Jangan tidur. Jangan biarkan istri-istri kita sholat di akhir waktu terus. Kasih tahu, Habib baru pulang dari masjid. Maksudnya, segera kamu sholat. Jangan ditunda-tunda. Melihat istri sholat kalau asar, jam 5, jam setengah 6. Ingatkan. Subuhan terlambat. Suami sudah pulang subuhan, sudah jam 5 lebih. Padahal sekarang subuhannya jam 4 kurang 5. Kalau kami, di sini saya kurang. 4 lebih 10. Nah. Jangan terlambat. Kita mikirkan diri kita, mikirkan istri kita, dan memikirkan anak-anak kita. Kalau sudah punya anak, lebih lagi tanggung jawabmu. Perintah agama, perintah Allah, jaga anakmu dari api neraka. Jangan teledor. Kalau teledor, anakmu masuk neraka gara-gara keteledoranmu. Kamu pertama kali dituntut pulang di akhirat. Dan kebanyakan anak rusak. Anak itu maksiat. Anak itu durhaka kepada orang tua. Sebab utamanya adalah karena sang bapak dan ibu yang teledor. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Tuhfatul Wadud fi Ahkamil Maulud, idza tabarta aktsar fasadil aulad min qibal al-aba. Apabila engkau melihat mayoritas kerusakan-kerusakan yang terjadi pada anak-anak, itu sebab utamanya adalah orang tua. Anaknya tidak bisa sholat. Kenapa? Orang tuanya tidak pernah mengajari sholat. Orang tuanya, anaknya tidak bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban dan melanggar larangan-larangan Allah. Punya putri tidak pernah dididik agama. Sampai dia balik tidak mau berjilbab, tidak mau dengan pakaian yang syar'i, bahkan dia membuka aurat dengan semerbak bau wangi yang dia pakai. Padahal dulu di zaman Nabi seorang wanita yang memakai bau yang sangat wangi, aroma yang sangat wangi, tercium sama laki-laki diperintahkan untuk pulang dan mandi junub. Sekarang lihat para wanita-wanita di negeri kita, semisal itu keadaannya rusak, jauh dari agama. Faktor siapakah itu? Orang. Dia akan dituntut kelak di akhirat. Anaknya akan menuntut orang tuanya. Kenapa kamu biarkan saya tidak tahu agama? Orang tuanya tertunduk. Ya nak, kesalahan bapak. Ini saya disiksa gara-gara kamu, bapak yang durhaka. Jadi bukan hanya anak durhaka kepada orang tua, tetapi orang tua pun durhaka kepada anak. Dikarenakan orang tua tidak mengajari ilmu agama. Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau menyebutkan kedurhakaan anak. Kama ada ba'duhum 'ala al-uquq. Sebagian orang tua, bahkan banyak orang tua mengeluhkan tentang anaknya yang durhaka. Anakku sudah saya kasih ini, saya kasih itu, tapi orang tuanya sakit-sakitan, tidak dirawat, tidak ditengok, bahkan ini dan itu. Orang tuanya menangis. Maka Imam Al-Qayyim mengatakan, kalau seandainya ditarik ke belakang, kalau seandainya anak mau berbicara, anak akan mengatakan, aqaqtani saghiran, faqaqtuka kabiran. Boya'tani saghiran,
doyatuka kabir. Wahai sang bapak, aku durhaka kepadamu. Dikarenakan kamu terlebih dahulu durhaka kepadaku ketika aku kecil. Dengan tidak dididik ilmu agama, tidak mengerti birrul walidain, tidak mengerti ibadah, tidak mengerti akhlakul karimah, tidak mengerti adab. Ini siapa yang salah pertama kali kok saya seperti ini? Ya bapakku, kamu. Tidak mendidikku ketika kecil. Coba kalau engkau didik aku, berikan hakku yang paling besar, yakni pendidikan agama. Engkau ajari aku untuk beradab, niscaya saya akan berbakti. Kalau engkau ajarkan aku untuk ibadah sholat, aku akan sholat. Kalau engkau ajarkan kepada aku tauhid, aku akan bertauhid. Tapi sekarang ya, aku seperti ini. Aku seperti ini, durhaka, tidak ibadah. Faktor kamu, wahai orang tuaku yang durhaka pertama kali dengan tidak mengajarku ilmu agama. Beliatini saghiran, engkau menyanyiakan aku ketika kecil tanpa adanya pendidikan agama. Fadayatuka kabiran, aku pun menyanyiakan kamu sekarang setelah kau tua. Ini kesalahan besar bagi seorang bapak yang tidak tanggung jawab. Kita kembali kepada kehidupan rumah tangga suami dan istri. Suami wahai kaum muslimin harus melakukan perintah Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah kalian dengan istri-istri kalian dengan pergaulan yang baik. Baik. Sikapi istrimu dengan baik, maka niscaya istrimu akan membalas kebaikanmu akan lebih baik lagi. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu setara dengan amalan. Kita sebagai suami bertutur kata yang santun pada istri, berharap itu sebagai contoh bagi istri, santun pula terhadap kita suami mereka. Kita berbuat baik, membantu istri sebagaimana Rasul membantu istri dalam urusan rumah tangga. Karena fi mihnati ahli, Rasul juga ikut serta dalam urusan rumah tangga. Kadangkala beliau menjahit pakaiannya sendiri, kadangkala beliau membersihkan ini dan itu. Bersikap baik dengan makna yang sangat luas. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah engkau wahai para laki-laki dengan istrinya dengan pergaulan yang baik, dengan makna yang sangat luas. Di antaranya kaum muslimin yang perlu kami sampaikan, kebaikan itu dalam wujud nafkah. Dan ini adalah perkara yang wajib. Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna. Dan bagi anak-anak serta istri keluarga kita wajib bagi kalian para suami memberikan nafkah, rizki berupa makanan mereka dan kiswatuhunna, pakaian-pakaian mereka. Itu yang sangat pokok. Makanan kebutuhan pokok, menutup aurat kebutuhan pokok, penuhi itu. Fa'amuhinna wa kiswatihinna. Allah berfirman dalam Al-Quran, yunfik dhu sa'atin min sa'atihi, hendaknya suami memberikan nafkah kepada istri-istrinya dari kelapangan yang Allah berikan padanya, rezeki yang Allah berikan padanya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Dan barang siapa yang Allah berikan rezeki yang sempit, hari itu sulit, rezekinya sempit, tetap dia memberikan nafkah kepada istrinya dari rezeki yang Allah berikan kepadanya. La yukalliful nafsi illa ma ataaha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali apa yang Allah berikan padanya. Dari dua sisi,
Suami yang sedang kerepotan tetap berkewajiban memberikan nafkah dari rezeki yang Allah berikan padanya. Hari itu dagangnya sepi, biasanya dikasih sekian-sekian, tapi karena faktor sepi, maka berkurang pemberian. Para istri harus memahami itu, karena memang Allah tidak akan membebani kecuali apa yang dimampuinya, apa yang Allah berikan padanya. Jangan sampai besar pasak daripada tiang, roboh nanti rumah tangganya, Pak. Gaya hidup disesuaikan. Jangan pakai gaya hidup yang high class. Pengennya ke mall, pengennya makan enak di restoran-restoran. Ternyata penghasilan suamimu, penghasilan yang pas-pasan. Kadang-kala kurang. Jangan kau paksakan suamimu untuk mencari yang haram. Dulu para ibu-ibu di zaman sahabat, mereka ketika melepas suami-suami mereka bekerja mencari nafkah, mereka mengatakan, inna nasbiru minal ju'i wal atash. Kami bisa sabar menahan lapar dan haus. Wala nasbiru 'alan nar. Namun kami tidak sabar menahan panasnya neraka. Apa yang dimaksudkan nasihat ini? Yang dimaksud dengan nasihat ini adalah carilah nafkah yang halal. Jangan sampai mencari nafkah yang haram. Kenapa? Karena kullu lahmin nabatat min suhtin ahaqqu bin nar. Setiap tubuh yang berkembang dari barang yang haram, maka sangat layak dibakar dalam neraka. Tubuh dikasih makan barang yang haram atau penghasilan yang haram, maka tubuh itu akan layak dibakar dalam api neraka. Waspadalah, jangan sampai kita ngasih makan dari makanan-makanan yang haram atau dari penghasilan yang haram. Itu sangat berbahaya. Berbuat nafkahlah yang baik. Jangan bakhil. Jangan kikir. Karena nafkah itu adalah seafdol sedekah. Sebesar-besar pahala adalah ketika 1 dinar yang kita berikan kepada keluarga kita. Nabi mengatakan, dinarun anfaqtahu ala iyalika, wa dinarun tasaddaqta ala miskin, wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah, a'zamuha ajran dinarun anfaqtahu ala iyalika. 1 dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu, 1 dinar yang kau sedekahkan untuk orang yang miskin, 1 dinar yang kau sisihkan untuk perjuangan fisabilillah, maka yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu. Maka bagi seorang suami seperti kita, ketika bisa memberi kebutuhan istri kita, itu sebuah kebanggaan sendiri. Saya suami, saya melakukan ajaran agama. Dengan ini mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Harus dengan niatan itu baru mendapatkan pahala. Banyak laki-laki atau bapak ngasih nafkah tapi tidak kepikiran pahala. Itu hanya sebagai tabiat, insting makhluk. Hewan saja seperti itu, apalagi manusia. Itu tidak dapat pahala. Harus ada niatan meraih pahala dari Allah, mencari wajahnya. Disebutkan dengan hadis, innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi bidzalika wajha Allah illa ujirta fiha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Tidaklah satu pun yang kau infakkan di jalan Allah, tabtaghi bidzalika wajha Allah, dengan niatan kau mencari wajah Allah,
illa jirta fiha, kecuali engkau akan mendapatkan pahala pada sedekah, infak dan nafkah yang kau beri. Sampai yang kau masukkan ke dalam istri-istri, hatta matadkhulu fi imra'atik, sampai nafkah yang kau berikan kepada istri-istri, dengan niatan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah boleh istri mengambil uangnya suami ketika suami itu bakhil, tidak memberi nafkah yang cukup? Perhatikan kalimat bakhil dan tidak memberi nafkah yang cukup. Dulu Hindun imra'atu Abu Sufyan, Hindun istrinya Abu Sufyan, datang kepada Rasul alaihi salatu wasalam, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan itu laki-laki yang kikir, bakhil. Ma yu'tini ma yakfini wa yakfi baniyi. Abu Sufyan ini tidak memberikan nafkah kepadaku yang mencukupiku dan mencukupi anakku. Hatta atau sampai aku mengambil uangnya Abu Sufyan bi ghairi ilmihi, tanpa sepengetahuan Abu Sufyan. Apakah itu boleh? Yang mencuri uangnya suami, apakah itu boleh? Rasul mengatakan, khudi min malihi ma yakfika wa yakbani bil ma'ruf. Ambil, silakan ambil uangnya Abu Sufyan, suamimu, yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik, jangan berlebih. Boleh kau mengambil seukuran itu. Karena apa? Itu kewajiban suami. Kalau suami bakhil boleh mengambil, tapi ingat, itu jikalau suaminya tidak memenuhi kebutuhanmu, bukan memenuhi seleramu. Kebutuhan itu bisa dilihat, umpamanya rumah tangga anak 1, 2 juta umpamanya, masa-masa sekarang. Saya tidak tahu di sini harus berapa, karena semua daerah berbeda-beda. Ketika itu sudah cukup, maka tidak boleh istri mengambil dari harta suaminya tanpa izin. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Kalau sampai dia mengambil harta suaminya tanpa izin, itu berdosa karena sudah dipenuhi. Sehingga dalam hal ini jangan sampai nanti istri mengambil sebuah kesimpulan, kata Ustadz Saiful boleh nyuri uangnya suami. Itu salah kaprah, Pak. Kesimpulan yang salah. Suamimu sudah berlebih, bahkan sudah ngasih lebih daripada yang kau butuhkan, masih saja mengambil, itu sebuah kedurhakaan. Hadirin kaum muslimin, waktu kita tinggal sedikit, masih banyak kewajiban suami, tapi kita cukupkan. Yang paling besar adalah nafkah, pendidikan agama dan pendidikan adab. Kita masuk pada kewajiban istri terhadap para suaminya. Para istri wahai kaum muslimin diwajibkan dalam syariat kita taat kepada suami. Hukumnya wajib. Sampai-sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la martul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Ya, kalau boleh aku memerintahkan manusia sujud kepada manusia yang lain, kalau boleh aku perintahkan kepada seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata, sungguh aku akan perintahkan kepada para istri an tasjuda li zawjiha,
untuk sujud kepada suami-suaminya. Nanti sampai di rumah praktek apa Pak? Disuruhku sini. Tadi saya dengar berita sujud. Salah, Anda salah kesimpulan. Kalau boleh, artinya sujud itu adalah ibadah. Di antara ibadah dalam sholat, tidak boleh kita memberikan amalan ibadah sholat kita kepada makhluk, sujud kepada manusia, itu nggak boleh. Istri sujud pada suami, apalagi suami sujud kepada istri. Ada beberapa orang yang mereka berlebihan mencium tangan. Apakah itu boleh? Boleh, tidak dilarang. Sebagai penghormatan istri kepada suami atau anak kepada orang tua, boleh. Jangan berlebihan. Kadang-kala berlebihan sampai mencari apa? Berkah. Malah berkah kalau bahasa Jawa. Cium tangan, walak-walik. Tahu walak-walik apa? Bahkan kadang-kala cium kaki dengan disertai sujud. Nah, itu tidak boleh. Hadirin kaum muslimin, hak suami begitu besar. Kalau seandainya istri boleh sujud, diperintahkan untuk sujud. Ketaatan kepada suami hukumnya wajib. Kemaksiatan kepada suami hukumnya haram. Nabi menyatakan kepada seorang wanita ketika terjadi permasalahan di rumah tangganya, Rasul tidak langsung serta-merta menyalahkan suaminya. Yang laporan kepada Nabi adalah seorang ibu menceritakan, atau seorang istri dalam hal ini, tentang suaminya begini, suaminya begitu, terjadi cekcok. Maka Nabi mengingatkan wanita itu, umbri makan fihi, lihatlah olehmu kedudukanmu di hadapan suamimu. Apakah engkau seorang istri yang taat atau engkau seorang istri yang durhaka? Kenapa suami itu sampai marah? Coba teliti. Kenapa sampai cekcok, keributan? Teliti. Aslinya suamimu orang yang baik, orang yang beriman, orang yang tanggung jawab. Kali ini terjadi marah. Ada apa? Cek terlebih dahulu. Cara mengeceknya, cara meneliti. Rasul mengingatkan, unduri makaniki fi, lihatlah kedudukanmu wahai seorang istri di hadapan suamimu. Fa innahu jannatuka wa naruki, karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Surgamu atau nerakamu. Kalau engkau taat, engkau surga mendapatkannya. Tapi kalau engkau wanita yang membangkang sehingga suamimu marah, tidak ridho kepadamu karena kamu membangkang, maka kamu neraka. Nabi mengatakan, ayu memrati matat wa zawjuha radin anha dakhalal jannah. Wanita mana saja ketika dia meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridho, karena wanita yang salihah, yang taat kepada suami, suamimu sangat cinta kepadamu karena kebaikan-kebaikanmu, Allah takdirkan kau mati terlebih dahulu. Maka Nabi mengatakan, wanita yang seperti itu akan masuk dalam surga. Lawannya, ketika seorang wanita itu membangkang, menantang, suaminya marah, dengkol di hati, kecewa, Allah takdirkan wanita seperti itu mati, masuk neraka. Karena suaminya dalam keadaan tidak ridho. Dia senang istrinya mati. Alhamdulillah, wanita jahat mati. Mampus kamu.
masuk neraka. Ketika memang laki-lakinya soleh, mukmin, tapi istrinya yang salah. Apalagi dalam perihal hubungan suami istri. Dalam beberapa riwayat Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan beberapa redaksi. Idza du'iyatil mar'atu ila firasyi zawjiha fabat. Apabila ada seorang istri diajak oleh suaminya di atas ranjangnya, yakni kinayah berhubungan badan, fabat. Namun istri itu menolak. Padahal tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, misal sedang haid atau nifas atau sakit berat yang tidak bisa melayani. Tidak ada alasan. Dia menolak dan tidak mau. Maka la'nat hal malaikatu hatta tusbih. Para malaikat melaknati wanita seperti itu sampai subuh. Bahkan disebutkan dengan la'anatha ahlus samawat, penduduk langit melaknatinya. Sampai kapan? Hatta yardu anha, sampai suami ridho kembali kepada istri. Di sini suami boleh marah ketika keinginan berhubungan badan tidak dipenuhi. Boleh marah. Karena ini adalah keburukan yang dilakukan oleh istri. Marah sehari, 2 hari, 3 hari, sampai dipenuhi syahwatnya. Selama dia tidak marah atau selama dia marah dan belum terpenuhi, belum ridho, maka laknat itu terus ditimpakan pada istri tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimin jami'an. Seorang wanita sesungguhnya mudah untuk masuk dalam surga. Mudah. Sebutkanlah hadis. Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at ba'laha qila la udkhulil jannah min abwabil jannati thamaniyati ma syi'ti. Apabila seorang wanita salat 5 waktunya dengan baik, dia puasa Ramadannya dengan sempurna dengan baik, dan dia menjaga kehormatannya, dan dia mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita yang semisal itu, udkhulil jannah, silakan engkau masuk ke dalam surga, min abwabil jannati thamaniyati ma syi'ti, melalui 8 pintu surga mana yang kau inginkan, silakan. Luar biasa. Ketaatan kepada suami adalah jalan menuju jannah. Sehingga bagi istri atau wanita yang memiliki agama, kembali pada yang pertama tadi kami sampaikan, seorang wanita yang memiliki agama, memiliki iman, memandang ketaatan kepada suami adalah jalan menuju surga. Tidak akan dia sia-siakan satu pintu ini. Dia akan melayani suaminya dengan sebaik-baiknya, mentaati suaminya selama dalam hal yang ma'ruf dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah jalanku menuju al-jannah. Luar biasa. Itu kalau kita punya istri yang punya apa? Agama. Tapi kalau istri kita dari kalangan wanita yang fajirah, pelaku ahlul maksiat, pendosa, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Kamu akan selalu menderita, disuruh sholat tidak mau, disuruh taklim nggak mau, disuruh nutup aurat nggak mau, disuruh jangan bertabarruj, berhias seperti berhiasnya kaum jahiliyah dulu, nggak mau. Apa yang diharapkan dari wanita yang semisal itu? Punya anak, anaknya mau dipondokkan nggak boleh, akhirnya disekolahkan di tempat yang
umum dan tidak tahu agama, akhirnya anaknya nggak bisa sholat. Engkau suami kalah sama istri yang seperti itu. Apalagi dia cantik, dia punya jabatan, kamu orang yang jelek sih tidak, cuma tidak ganteng. Tidak punya jabatan, kerja serabutan, kamu disingkirkan sama istri. Kamu mencari saya sebagai istri hanya sekedar dompleng hidup, bahasa kamu nunut hidup, ingin hidup, menjadikan istri sebagai tempat untuk ikut makan dan minum. La haula wala quwwata. Ada laki-laki yang tidak ada gunanya, kasihan sekali. Apakah itu sebuah kebahagiaan? Tidak. Apakah itu sebuah kehormatan? Tidak. Itu adalah kebinasaan laki-laki. Demikian yang bisa kami sampaikan. Waktu sudah 1:04. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa difahami. Mungkin ada pertanyaan? Silahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Terlambat, Mas. Ya sudah, tidak apa-apa. Moga-moga. Pakai ini? Bisa itu. Agak dikit keras. Kalau istri menolak, suami ingin mengajak si istri kan bilang sampai subuh. Ya. Tapi kalau sebaliknya si istri yang meminta, tapi suami yang menolak, tapi balasnya sama hubungan. Hadirin kaum muslimin sekalian, jawabannya yang ada adalah hadis yang menyebutkan wanita yang menolak ajakan suami. Adapun dipertanyakan, di antara hak istri adalah mendapatkan nafkah batin. Kalimat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah kalian wahai para suami dengan istri kalian dengan yang baik, sampai pada perkara tersebut. Seorang laki-laki hendaknya dia memenuhi kebutuhan istri, sebagaimana istri juga memenuhi kebutuhan suami. Nah, bagaimana kalau seandainya kekuatannya sudah melemah? Apakah boleh dengan penguat, obat kuat, ramuan, jamu dan sebagainya dalam rangka membahagiakan istri? Boleh, bukan perkara yang dilarang selama itu halalan thayyiban, karena mereka juga punya hak harus dipuaskan. Istri juga wajib memuaskan suaminya. Disebutkan dalam ayatnya, hunna libasul lakum, mereka adalah pakaian kalian dan kalian pakaiannya mereka, dalam kinayah untuk saling memuaskan. Nisa'ukum harthul lakum, istri-istri kalian adalah sawah ladang kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, datangi sawah ladang kalian dari arah mana saja yang kalian inginkan. Nisa'ukum harthul lakum, istri-istri kalian adalah sawah ladang kalian.
Fa'tu harthakum anna syi'tum. Datangi sawah ladang kalian dari arah mana saja yang kalian inginkan, kecuali dari duburnya. Artinya kaum muslimin, seorang wanita harus punya seni. Jangan dalam perihal hubungan seperti itu hanya minta maaf seperti pohon pisang tumbang. Boleh dari depan, belakang, kanan, kiri, diangkat, diturunkan, dibanting, diwolak-walik. Seni. Itu ada ayatnya. Hunna atau tadi disebutkan nisaukum harthul lakum. Sawah ladang. Datangnya namanya sawah ladang bisa dari kanan, depan, belakang, kiri, selama dari yang dibolehkan. Ini contoh dalil bahwa diperintahkan saling memuaskan. Laki-laki juga memuaskan istrinya. Kalau suatu saat diajak kok tidak mampu karena capek, ya istri harus memaklumi. Hari ini suami kerja capek banget, langsung tidur. Tapi kalau begitu terus, istri juga kebutuhannya tidak terpenuhi. Engkau sebagai laki-laki harus memenuhinya. Karena kan tidak ada poliandri. Wanita bersuami lebih dari satu, tidak ada. Kalau yang ada poligami, suami atau laki-laki boleh beristri lebih dari satu, sehingga harus dijaga. Kekuatannya cuma satu saja sudah loyo, memalukan. Harus berupaya dengan yang penguat. Tapi ini pertanyaan unik, nah sangat unik. Demikian cukup insyaallah nih kita persiapan untuk salat maghrib. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.